Haleluya, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara dalam acara hari ini, yaitu Victorious Life, bersama dengan saya Pastor Diki Ngantung dan Pastor Henning Ngantung. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang marah. Nah, tentunya setiap orang pasti pernah marah. Iya dong. Ya, baik itu marah disebabkan oleh banyak hal, antara lain karena tersinggung ucapan orang. Ada juga orang yang marah karena difitnah, Oh banyak. ya, dikritik, dicela, dan juga ada orang yang juga marah karena nggak dipercaya lagi, Pastor ini, ya. Dan juga marah karena melihat perlakuan yang bodoh dari orang-orang yang nggak bermoral, dari orang-orang yang juga berlaku yang nggak sopan, ya, dan banyak hal lagi, Pastor Eni. Iya, semua orang bisa marah, termasuk anak kecil loh. Kayak gambar yang di belakang ini. Anak kecil juga bisa marah walaupun mereka belum bisa mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata. Nah, banyak hal dapat memicu kemarahan seseorang. Mulai dari hal yang besar banget sampai masalah yang sepele, kecil, yang kecil ya. Marah terhadap keadaan. Juga marah kepada orang lain ya, atau diri sendiri. Bisa marah sama diri sendiri. Bahkan nih marah terhadap Tuhan. Aduh. Nah, orang juga bisa marah, merasa marah meski nggak tahu mau marahnya masih apa atau dengan kenapa. Marah aja. Marah aja. Bahkan orang juga bisa memeredam kemarahan di dalam hatinya, meski di luar kelihatannya oke-oke aja, padahal di dalam hatinya mendidih nih. Dan dalam situasi tertentu, orang pun bisa marah tanpa alasan yang jelas. Ya, kadang menumpahkan kemarahannya pada seseorang, ya, atau kepada sesuatu. Ya, kadang-kala yang begini nih lagi bad mood, Pastor Randy. Wah, kita sering lakukan itu dulu, numpahin kemarahan pada seseorang, khususnya sama teman terdekat, orang terdekat. Nah, di sini kita mau membahas ya, kenapa kemarahan bisa terjadi dengan Pastor Diki ya. Kita mau cari tahu nih Bapak Ibu Saudara, kenapa kemarahan itu bisa terjadi. Tapi sebelumnya kita mau tahu dulu nih, apa sih definisi marah itu? Ya, marah itu adalah satu ekspresi baik dari muka, sikap ya, atas ketidaksetujuan dan ketidakpuasan hati dari seseorang ya, dan juga ketidakpuasan atas kondisi yang dialami. Nah, di dalam Perjanjian Baru ada dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu untuk kata marah ini. Yang pertama, marah karena semangat atau energi yang diberikan Allah untuk membantu seseorang memecahkan masalah, atau karena untuk satu kebenaran. Satu kebenaran ya. Betul. Nih di Alkitab ada contoh, yaitu tentang Paulus waktu dia menentang Rasul Petrus, karena Rasul Petrus memberikan teladan yang salah. Ada di Galatia 2 ayat 11. Dikatakan di situ, tetapi waktu Kefas, yaitu Petrus ini nama lamanya Kefas, karena marah jadi dia sebut Kefas. Nama lamanya dimunculin karena behavior lamanya itu datang lagi. Ya dikatakan, tapi waktu Kefas datang ke Antioquia, aku Paulus di sini berterang-terangan menentangnya sebab dia salah. Nah, ini dia. Rasa marah itu karena satu energi yang keluar dalam diri seseorang dan semangat untuk membenarkan, karena melihat sesuatu yang salah, melihat sesuatu yang salah untuk membenarkan. Ayat selanjutnya dikatakan, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, Kefas atau Petrus makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Padahal mereka udah punya perjanjian kalau Petrus itu kepada orang yang bersunat, dan ini dia makan sama orang yang tidak bersunat. Itu bagiannya Paulus. Udah diatur. Makanya Paulus marah. Tetapi setelah mereka datang, dia mengundurkan diri, yaitu Petrus ini mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat tuh. Ya, yang munafik ya. Di ayat selanjutnya dikatakan, dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik itu dia. dengan Petrus, ya.
Dan dikatakan sehingga Barnabas sendiri ikut terseret oleh kemunafikan mereka. Wow, ya itu yang terjadi ya. Nah, saudara, arti marah juga di dalam bahasa Yunani itu berarti juga gelisah atau terjadi sesuatu yang bergejolak di hati, mendidih ya. Nah, itu semua dimotivasi, kemarahan yang terjadi dimotivasi karena kepentingan pribadi ya, dan juga kan ketika tujuan Allah diselewengkan ataupun ketika kemarahan dibiarkan berlarut-larut nih, Pastor Eni ya, didiamin ya, Bertumpuk ya, bertumpuk ya. Nah, kemarahan bukannya untuk menyelesaikan masalah yang ada, malah orang yang memberitahu diserang. Nah, kebanyakan ini bukan perbuatannya tapi orang yang diserang, yang dibenci. Betul. Sehingga menghasilkan situasi di mana banyak orang akan terluka, Pastor Eni. Ya, contohnya. Ada contohnya nih. Contohnya pernah saya lakukan, Bapak Ibu Saudara. Ya waktu itu Belum lahir baru. Belum lahir baru. Masih hidup dengan kedagingan. Satu kali saya naruh mobil di bengkel. Ya begitu udah beberapa kali, oh bengkel ini bagus ternyata. Nah, satu kali kakak saya datang ke rumah saya bilang begini, yuk kita ke bengkel yuk, saya kasih tahu bengkel mobil yang bagus nih, ada bengkel mobil. Jadi saya bilang yuk ikutin saya di belakang ya, saya bilang gitu ya. Terus kemudian kakak saya ikut, begitu sampai di bengkel karena panas di luar, saya bilang jangan parkir di luar, masuk aja ke dalam ke bengkel, saya bilang gitu. Maka kakak saya, ya artinya saya lagi mau promosi ini bengkelnya nih. Padahal tujuannya mau promosiin bengkel. Mau promosiin. Terus kemudian akhirnya mobil saya diteker, kemudian saya masuk ke dalam. Ya kakak saya ikut parkir di dalam, masuk ke dalam. Nah begitu saya udah di dalam, terus kemudian tiba-tiba berapa menit kemudian saya keluar, loh kok mobil kakak saya mana nih? Oh udah di luar, di depan sana yang panas. Di luar Iya, di luar halaman, iya. Di luar, saya bilang, saya tanya sama kakak saya samperin, loh kok kamu kok parkir di sini? Saya kan bilang parkir di dalam. Iya tuh diusir, disuruh keluar. Saya marah waktu itu. Akhirnya saya masuk ke bengkel, saya marah, saya teluk pinggang. Hei, siapa yang ngusir kakak saya? Jadi di situ ada banyak technicians yang sedang perbaikin repair mobil-mobil ya. Tapi di situ Pastor Diki langsung teriak, terus dia panggil, siapa nih yang nyuruh kakak saya keluar mobilnya. Mereka lihat kecil-kecil juga nih, waduh suaranya waktu itu wow kayak singa. Tapi ya Bapak Ibu Saudara, ya semua yang mereka mungkin tahu kali saya lagi emosi, jadi nggak ada yang respon. Sampai akhirnya keluar manajernya bilang udah minta maaf. Wow, itu kan menyakiti orang juga yang saya lakukan ya. Padahal mungkin mereka benar ya, karena kakak saya kan nggak memperbaiki mobil, cuma mau tahu aja yang memang harus keluar. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara, karena emosi kepentingan diri sendiri, saya jadi marah waktu itu. Itu contoh waktu sebelum lahir baru. Nah akibat dari kemarahan yang tadi nih yang Pastor Diki lakukan sebagai contoh ya, itu bisa menjadi dosa. Waktu orang marah seperti tadi itu bisa menjadi dosa, yaitu ketika orang juga bisa menolak, nggak mau dibuat tenang atau bikin calm down gitu. Betul. Ya. Nah ini banyak banget contohnya Pastor Diki ini dulu, aduh ya. Sekarang aja kelihatannya udah berbeda jauh. Dulu saya baru married aja saya baru lihat, ternyata Pastor Diki kalau marah seperti ini. Saudara tahu nggak saya marahnya kenapa waktu itu? Ya saya lagi isi bensin di pom bensin, tiba-tiba ada bis nabrak mobil saya, pintu saya ditabrak sampai ke depan. Waduh, supirnya cuek aja lagi. Waduh, saya kaget mobil saya ditabrak. Akhirnya saya bilang, saya keluar dulu ya. Istri saya udah bilang waktu itu, saya tenangin, jangan, udah. Aduh, nggak dipeduliin saudara ya, dia nggak mau denger apa yang saya bilang gitu. Saya keluar mobil, kemudian saya berdiri di depan mobil bis itu, saya tendang bempernya, turun loh. Saya bilang gitu sama sopirnya, saya tantang beratap, turun loh. Nah begitu supirnya turun, saudara tinggi supirnya. Gede orangnya, Pastor Diki kecil, mungkin cuma setengahnya kali.
Saya lihat itu saya udah takut, tapi nggak ada takutnya. Karena apa? Marah yang mendidih itu loh di hati. Nah, ini yang menyebabkan dosa. Kalau seseorang marah nggak bisa ditenangkan, akhirnya perbuatan dosa terjadi. Ya. Dan yang kedua, marah itu bisa mengakibatkan dendam. Waktu menyimpan kemarahan di dalam hati, lama-lama jadi dendam. Kalau sudah dendam, saudara, dosa sudah ada di dalam diri seseorang. Nah, yang ketiga, dosa juga berbahaya karena menghancurkan komunikasi. Betul, Ya. betul. Dan Marah merusak- menghasilkan komunikasi. Iya, merusak hubungan. Betul, merusak Kayak hubungan. kita dulu. Hubungan selalu rusak, suami istri udah satu atap ya, di situ ketemu terus, aduh, hubungan rusak, saudara ya. Kalau sudah hubungan rusak juga, kadang-kadang kemarahan bisa menghilangkan damai sejahtera. Ya, nggak ada sukacita. Nggak ada sukacita. Kita Rasanya- dulu, aduh, nggak ada damai sejahtera. Iya, rasanya pengennya bertengkar terus gitu ya, karena ada kemarahan di hati ya. Betul. Hal sepele jadi besar karena kemarahan yang disimpan. Betul. Makanya di dalam Yakobus 1 ayat 20 Tuhan berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuh, saudara. Jadi manusia itu marah-marah nggak mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Pastor Tuhan Edi. nggak berkenan. Ya, betul. Nah sekarang persoalannya adalah, jadi kita boleh marah nggak sih? Boleh nggak sih kita marah? Nah, di dalam Mazmur, kita belajar dulu dengan firman Bapak Ibu Saudara ya. Dalam Mazmur 4 ayat 4 dikatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, itu jawabannya. Boleh nggak marah? Boleh. Asal yang kedua nih kata-katanya, jangan marah-marah. Ingat ya, saudara. Marah boleh, asal jangan marah-marah. Dan jangan keluar di mulut kita. Nah, Kita itu bilang ini. jangan berkata-kata. Ya, pendem aja di hatimu di tempat tidurmu dan tetaplah diam. Di-zip. Mulutnya di-zip ya. Ya, ini kan banyak pengalaman orang begitu ya. Kadang-kala hati gue udah gak tahan nih, makin gue marah-marah. Nah, ini yang salah. Ya, harus bisa menguasai Ya, diri betul. untuk tidak mengeluarkan perkataan. Kalau udah keluar perkataan, itu yang menjadi marah-marah. Ya, jadi tadi kita udah belajar juga tentang arti marah dalam bahasa Yunani. Nah, marah itu kalau kita kategorikan ada dua jadinya. Ya, ada bad anger atau marah yang negatif, dan ada good anger ya, marah yang positif. Nah, kita mau belajar yang positif dulu ya. Marah yang positif adalah marah yang ditujukan pada perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa ya. Ya. Kita marah karena lihat ada dosa Perbuatan ya. Betul. dosa, bukan orangnya loh. Ingat ya. Marah yang positif adalah marah yang ditujukan pada perbuatan dosa, bukan orangnya. Dan ketidakberesan atau juga yang sesuatu yang melanggar firman atau kemunafikan atau hal-hal lainnya. Jadi kemarahan tidak mendatangkan dosa atau menjadi dosa kalau kita marah untuk semua yang tadi saya sebutkan. Untuk memperbaiki Ya, sifat, memperbaiki perilaku sifat. ya. Ya, jadi kemarahan yang memperbaiki sifat dan perilaku seseorang dan tidak menyerang orang. Nah, itu yang tidak menjadi Jadi dosa. perbuatannya sebenarnya kita marah ya, Perbuatannya, bukan orang. bukan orangnya. Itu nggak akan jadi dosa bagi kita ya. Dan kemarahan itu kemarahan yang tidak menetap di dalam dada kita, mendidih di hati gitu ya tadi ya. Jadi kemarahan yang cuma spontan waktu-waktu itu aja Iya, ya. karena untuk membenarkan satu yang salah. Ya, jadi nggak menjadi karakter. Karakter atau kebiasaan selalu marah, behavior gitu ya. It's not a behavior, tapi marah karena perbuatan Situasi itu aja ya. saat itu aja. Jadi nggak selalu yang dikatakan marah-marah. Nah, kalau udah marah-marah ini yang membuat jadi dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada contoh-contoh marah yang positif. Dan itu pun juga dilakukan oleh Tuhan kita ya, Tuhan Yesus ya. Yaitu di mana waktu Tuhan itu melihat kemunafikan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi
yang hanya bisa berkata-kata, hanya bisa mengajarkan tapi tidak melakukan. Betul. Sama seperti yang tadi itu si Kefas, ya. Paulus marah kepada Kefas, ya. Makanya Tuhan juga menyebut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai ular beludak. Wow. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu juga Tuhan juga marah karena dibohongin, ya, yaitu Roh Kudus, yaitu dibohongi oleh Ananias dan Safira karena mereka membawa persembahan tapi sebagian ditahan, yang seharusnya seluruhnya diserahkan di bawah kaki rasul-rasul tapi ditahan. Dan Alkitab berkata bahwa, hai Ananias, kenapa kau mendustai Roh Kudus? Tuh Bapak Ibu Saudara. Dan akhirnya Ananias mati di depan kaki para rasul. Mengerikan. Karena Tuhan marah atas perbuatan mereka yang membohongi Tuhan. Betul, ya. Begitupun juga istrinya Safira begitu datang, ya, dia juga mati di depan kaki rasul-rasul. Wow. Ya. Nah, Tuhan juga marah kepada murid-murid. Karena apa? Melarang anak-anak yang dibawa para orang tua untuk datang didoakan Yesus. Mereka menghalang-halangi. Tuhan bilang, kenapa kamu menghalang-halangi anak-anak ini? Wow. Ya, dan juga Tuhan marah ketika ada di bait Allah. Dan Tuhan lihat bait Allah itu seperti kayak sarang penyamun. Ada pedagang-pedagang merpati, berjual beli, ada penukar-penukar uang di situ. Makanya Tuhan membuat cambuk dari tali dan mengusir mereka dan membalikan meja-meja penukar uang. Ya, membuka kandang-kandang merpati. Marah Tuhan di situ, ya. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu Saudara, ya, tentang kemarahan yang positif yang tercatat di dalam Alkitab. Nah, yang berikut yaitu marah yang negatif atau bad anger, ya. Marah yang negatif ini adalah kebalikan dari marah yang positif tentunya. Tentunya, betul. Yaitu marah yang membawa pada perbuatan dosa. Ya, marah yang membawa seseorang pada perbuatan dosa. Contohnya di Alkitab itu ada pada peristiwa Kain dan Habel. Kain iri hati pada Habel, ya. Di Kejadian 4 ayat 3 dikatakan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas, artinya lagi mendidih. Hati Kain itu mendidih, itu dalam bahasa Yunani, ya, perkataan yang kedua. Mendidih, menjadi sangat panas, dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas? Kenapa kamu marah? Itu, ya, yang dikatakan oleh Tuhan. Dan mukamu muram, apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, jadi kemarahan itu bukan satu perbuatan baik. Betul. Makanya dikatakan ayat selanjutnya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Artinya pintu hati. Ya, kemarahan itu mengundang dosa masuk, ya. Karena perbuatan itu nggak baik, kata Tuhan. Dan waktu dia marah, dosa itu sudah ada di depan pintu hatinya, mengintip di pintu hati. Ia sangat menggoda engkau, kata Tuhan. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini satu kunci yang Tuhan katakan. Tapi engkau harus berkuasa atasnya. Ya. Nah, juga di dalam Alkitab juga dituliskan bagaimana Raja Saul marah kepada Daud, ya, karena cemburu. Nah, di dalam 1 Samuel 18 ayat 6 dikatakan, tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil bernyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa lebih lagi. Ya. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Dia kesal, ya, sama katanya. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa
tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Tuh, wow. Kecemburuan bukan hanya membuat kita berdosa, ya karena setelah itu Raja Saul ingin berupaya membunuh Daud, ya. Dan akhirnya Tuhan katakan jabatan raja itu pindah dari Saul kepada Daud. Jadi kemarahan itu membuat satu dosa yang bisa melahirkan dosa. Melahirkan dosa, betul. Wah, Betul. ini yang harus kita perhatikan, saudara. Kuasai hati, jangan sampai waktu kita marah akhirnya menjadi berdosa. Dan setelah berdosa ada perbuatan dosa lagi. Iya. Yang lain seperti Saul. Betul, seperti Saul. Nah, juga dialami oleh Raja Uzia, yaitu seorang raja yang begitu berjaya, begitu kuat, Israel menjadi kuat, maka menjadi tinggi hati. Sombong. Dan waktu itu Raja Uzia tidak mau dinasihati oleh para imam. Karena kesombongan. Ya, karena kesombongannya. Lihat ini di dalam 2 Tawarid 6 ayat 18. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluar dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Apa yang dikatakan oleh Uzia? Tetapi Uzia dengan bokor ukupannya di tangan untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Allah dekat mezbah pembakaran ukupan. Tuh, orang kalau udah begitu merasa jaya, merasa hebat, akhirnya bisa berubah setia kepada Tuhan. Lupa sama Tuhan. Kalau Tuhan tuh ada. Jadi tinggi hati, merasa diri udah nomor 1. Sehingga nggak lagi menghiraukan imam-imam. Ya, yang harusnya imam yang membakar ukupan, dia merasa saya udah hebat, dia mau membakar. Itu kesalahan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kemarahan itu ada bahayanya. Ya, ada bahaya kemarahan. Yang pertama, memberi kesempatan kepada iblis atau dosa. Ya, jadi jangan pernah kita beri kesempatan pada iblis. Ini bahayanya. Di dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan ayat selanjutnya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Itu bahayanya. Ya, betul. Kalau kita marah itu artinya kita beri kesempatan kepada iblis. Ini yang banyak orang nggak mengerti ya. Orang pikir marah itu logis. Ya, padahal ketika dia udah mulai marah, apalagi marah-marah. Iblis si kunyuk. Lagi-lagi si kunyuk. Ya, si kunyuk itu akan masuk dalam dirimu. Ya, ada contoh juga kita dulu ya. Dulu sebelum lahir baru ya. Pastor Henny ini sering marah-marah. Dan kalau udah marah, waduh, bisa berhari-hari karena ini yang duluan. Penyebabnya marah, nggak tahu kenapa bisa 1 hari nggak mau ngomong. Ya, saya dalam hati nih nggak mau ngomong. Kamu 1 hari, saya bisa 2 hari. Dia nggak ngomong 2 hari, kamu bisa 2 hari, saya bisa 3 hari. Wah, balas dendam. Nah, sebelum lahir baru sering kita buat itu tanpa kita sadar. Kemarahan di hati yang rupanya karena bertumpuk menjadi dendam. Jadi kita sering marah-marah. Kita nggak langsung menyelesaikan. Nggak langsung menyelesaikan. Dan di situ iblis masuk. Betul. Mencuri damai sejahtera kita. Karena kita waktu itu juga belum lahir baru. Belum kenal Tuhan dengan benar. Nah, yang kedua, akibat dari kemarahan itu bisa menimbulkan pertengkaran atau perkelahian, Bapak Ibu. Ya, di dalam Amsal 30 ayat 33 bagian yang C dikatakan, kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Tuh, ya. Jadi kemarahan itu bisa terjadi karena yang mengakibatkan pertengkaran, keributan, ya. Dan juga yang ketiga,
Akibat dari kemarahan itu menimbulkan kejahatan. Jadi marah itu banyak sekali Aduh, melahirkan banyak dosa, sekali, perbuatan banyak dosa sekali. lainnya. Ya, banyak sekali, Banyak Pastor perbuatan kemarahan Ya, akhirnya banyak sekali. berbuat dosa menjadi lahir dosa yang lain. Betul, lahir Dari dosa yang marah lain. bisa jadi pertengkaran. Dari marah akhirnya kejahatan. Betul. Ya. Ya. Nah, di dalam Mazmur 37 ayat 8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Orang itu kalau marah, kemudian dia terpancing lagi untuk marah, sampai akhirnya lama-lama dia akan timbul gimana caranya untuk melakukan hal yang lebih buruk buat Makanya orang tersebut. makanya banyak berita orang membunuh karena kemarahan. Karena kemarahan. Karena marah akhirnya membunuh orang. Betul. Wow. Ya, marah yang bertumpuk-tumpuk yang akhirnya bisa merencanakan sesuatu yang jahat. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, yang kemudian juga marah bisa menimbulkan banyak pelanggaran terhadap hukum. Marah ini. Jadi, marah ini bukan sesuatu yang baik sebetulnya, tapi artinya semakin dia marah semakin akan melanggar banyak hukum. Kalau itu bad anger. Nah, ya. kalau itu bad anger. Nah, di dalam Amsal 21 ayat 14 dikatakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Tuh. Jadi bukan hanya pertengkaran, Ya, tapi juga akan ada pelanggaran. akan ada pelanggaran. Jadi artinya pelanggaran secara hukum Tuhan, pelanggaran secara hukum dunia pun akan terus dilakukan. Karena apa? Akibat dari marah yang nggak bisa terkontrol. Makanya jangan pernah marah-marah ya. Marah boleh, tapi jangan Marah-marah marah-marah. jangan. Nah, ada tips-tips yang kita bisa beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau ada kemarahan di dalam diri kita, segera selesaikan kemarahan itu. Ya, jangan sampai berlarut-larut. Di dalam Efesus 4 ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Makanya ini yang harus kita lakukan. Kalau dulu saya nggak ngerti, waktu belum lahir baru ya, kita suka marah berhari-hari, nggak ngomong berhari-hari. Dan itu yang tadi saya bilang, kalau udah udah marah, bisa ngomong balas-balasan. Iya, ngomong semakin menyakitkan hati. high tone terus jadinya. High tone. Nggak ada yang lembut. Karena apa? Kita belum ngerti tentang firman dan belum mempraktekannya. Jadi jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Waktu kita marah, selesaikanlah di hari itu juga. Ya, bicara jujur. Betul. Misalnya dengan suami istri, pasangan kita, atau terhadap anak kita, atau terhadap orang lain. Jujur, utarakan apa yang ada di dalam hatimu atau pikiranmu. Karena apa? Enggak semua orang Kita nggak bisa baca pikiran orang. Iya, pikiran kita tuh nggak bisa diketahui orang. Jadi waktu kita ada kemarahan, orang itu mungkin bingung. Kenapa nih? Atau kita marahnya diem ya, karena nggak mau berkata-kata gitu ya. Ya jadi kita diem, pendem. Nah itu juga yang dilakukan Pastor Vicky sama saya dulu. Karena marah kita takut bikin dosa, cuma diem, nggak diomongin. Jadinya malah Tapi mendidih hati. Diemnya itu berhari-hari ya. Karena apa? Kita nggak mengutarakan apa yang ada di hati kita. Kita bisa selesaikan kok dengan cara baik-baik. Dan di situ sering kami praktekkan ya. Untuk kenapa kamu berbuat begitu. Kalau saya ada salah, ngomong aja ya. Itu yang saya sering praktekkan kepada Pastor Ricky, dan begitupun sebaliknya Pastor Ricky terhadap saya. Dan kita mengatasi semua dengan berkata jujur. Terus terang dan cari jalan keluarnya. Ya, dan harus mengatakan semuanya itu dalam kasih. Ya, di dalam kebenaran. Sekecil apapun masalah yang muncul, sekali lagi selesaikan hari itu juga. Ya, jangan sampai menumpuk. Iya. Hari ini marah, besok ada marah yang baru lagi, menumpuk lagi. Iya, jangan sampai mengganggu hati kita. Dan itu yang dikatakan tadi, menumpuk. Terus ditumpuk sampai akhirnya menjadi bom waktu. Ya, jangan sampai kita kehilangan kendali dan menjadi bom waktu. Hadapi.
semua persoalan. Kemukakan apa yang menjadi gangguan di hati kita sebelum itu menjadi besar. Kalau dulu saya bisa berlaku seperti ini, Pastor Diki. Sekali ya, oke, maaf. 2 kali, oke, maaf, awas. Kalau udah 3 kali, waduh, lebih jahat dari orang Yahudi. Orang Yahudi ngampunin sampai 7 kali. Makanya Petrus tanya, Tuhan, ngampunin orang beberapa kali, sampai 7 kali. Itu orang Yahudi. Orang Yahudi dibilang orang yang kikir 7 kali. Kita cuma 3 kali. Berarti kita lebih kikir dari orang Yahudi itu mengampuni. Iya, itu yang selalu saya lakukan, hitung sampai 3 kali. Lebih dari 3 kali, bom waktu keluar. Karena itu sudah menjadi tameng atau prinsip di dalam pikiran kita. Ya, betul. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua tipsnya adalah jangan memendam amarah. Artinya jangan nyimpen Kemarahan. ya di hati Di ya. hati Ya, kita. kadang-kala orang dimarahin diam, belum tentu dia nggak marah lu. Sininya nih Betul. bergejolak. Ya, bergejolak. Sebab pengkhotbah dalam pengkhotbah 7 ayat 9 berkata, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Jadi orang kalau nyimpen kemarahan dia orang bodoh ya. Orang bodoh. Itu firman Tuhan loh yang bilang. Iya, jadi kita nggak boleh memendam di hati nih. Ya, sampai akhirnya jadi gunung kemarahan. Sebab ketika seorang telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaan kita, itu tanpa sadar orang itu sedang masuk ke dalam kehidupan yang Tuhan juga tahu. Iya, Tuhan Ya, izinkan. Tuhan izinkan terjadi ya. untuk Nah, orang-orang itu hadir ya. dalam hidup kita. Betul. Dan tidak ada satu hal pun yang terjadi kepada kita yang tidak Tuhan ketahui. Ya, jadi artinya besi menajam ke besi. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang itu karena apa? Kita harus berubah. Betul. Behavior kita bukan Betul. lagi pemarah. Betul. Karena cara Tuhan juga adalah kadang-kala bagaimana mengikis kita dipertemukan dengan orang lain. Iya. Yang kelihatannya kok selalu gue ketemu sama orang ini. Nyebelin. Selalu nyebelin. Kayaknya Tuhan kenapa sih dikirim orang ini? Padahal tanpa sadar Tuhan sedang mengikis kita nih. Ya, sedang memperbaiki hidup kita nih. Ya. Ya contohnya dulu saya pernah kan, sering kan dulu marah, bukan cuma marah tapi pemarah. Ya dulu saya pernah di Indonesia kan ada pembantu. Jadi pembantu, namanya juga pembantu kata Pastor Diki. Kalau dia pinter, dia nggak jadi pembantu kata Pastor Diki. Jadi kalau disuruh belanja, Bapak Ibu disuruh belanja ini, yang dibelanja lain, Jadi suka marah. Bodoh amat sih dia pembantu. Saya bilang, kalau dia nggak bodoh, dia nggak jadi pembantu. Ya jadi saya suka marah. Nah pernah satu kali saya suruh dia jaga anak saya. Ya anak saya masih kecil waktu itu, Stacy. Dan di situ saya udah bilang sama dia, kamu nggak usah nyuci, nggak usah masak, jagain aja anak. Dia nggak jagain betul. Dia sangkanya saya pergi ya. Waktu itu saya di lantai atas, kamar saya di atas, dia di bawah. Nah saya dengar di situ, dia pikir saya nggak ada, saya pergi sama Pastor Diki. Tahu dia marahin anak saya nggak bisa terima gitu ya. Saya dengar, aduh dia marahnya kok kasar banget. Dan di situ saya mulai turun, saya marahin dia. Waktu saya marahin dia, saya sadar kok saya bisa marahnya kayak begitu gitu ya sama pembantu. Kesian juga ya, namanya juga orang bodoh ya, nggak pendidikan tinggi. Jadi saya di situ berulang kali saya lakukan itu sampai akhirnya saya sadar, saya bilang, Tuhan kok saya berbuat seperti ini ya, kok saya bisa kasar sama pembantu ya. Itu yang dibilang orang bodoh. Jadi orang bodoh itu melakukan hal yang sama, orang yang bodoh selalu menyimpan hal yang sama. Jadi itu yang saya lakukan, amarah yang terus saya simpan di dalam hati dan membuat saya jadi orang bodoh. Ya dan di situ saya sadar, saya bilang, Tuhan saya nggak mau ini, kok saya nggak bisa artinya Bebas keluar nggak dari, bisa lepas dari lepas. rasa marah. Kok saya nggak bisa lepas? Tapi yang luar biasa, aduh Roh Kudus itu dahsyat. Amen. Tuhan kita itu dahsyat. Ya dia memang dia kirim orang, yaitu lewat pembantu-pembantu saya untuk merubah karakter saya yang pemarah. Ya dan di situ saya mulai berdoa, saya minta Tuhan, saya berpuasa. Tuhan tolong saya mau lepas dari kebodohan yang ada ini. Dan di situ saya setiap hari saya mulai urapin mulut saya nih, pakai minyak urapan dalam nama Yesus. Tidak jadi pemarah, nggak ada lagi kata-kata marah yang selalu keluar
keluar. Saya puasa karena saya mau lepas dari semuanya itu. Dan saudara tahu, satu waktu pembantu saya sedang marah lagi sama anak-anak saya turun dari lantai atas, kemarahan ada lagi pada saya, tapi yang luar biasa. Roh Kudus itu dahsyat. Saya sebagai manusia saya nggak mampu, makanya saya minta penolong. Kita punya penolong. Kalau kita nggak mampu lakukan semua, kita punya penolong, Roh Kudus. Dan di situ saya merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Waktu saya turun, saya mau marah, pengen ngomong dari kata-kata ini, udah disiapin marah. Udah disiapin. Saya bilang, Mbak, kenapa? Biasa saya bilang, Mbak, kok jangan kayak gitu. Ini tahu-tahu nggak ada kata-kata yang keluar. Saya coba lagi mau ngomong, nggak bisa. Saya ngomong, kayak ada yang tutup mulut saya, kayak suara saya, kayak mulut saya kayak ada yang tekap dari luar gitu ya saudara. Nggak keluar kata apa-apa. Sampai 3 kali saya lakukan itu, tetap kata-kata saya, suara saya nggak keluar. Dan di situ saya sadar, Tuhan lakukan itu buat saya untuk menyadarkan saya. Di situ saya sadar, saya langsung datang menghadap Tuhan, saya berdoa, mengucap syukur. Tuhan, saya bersyukur. Ternyata kemampuan saya, kekuatan saya nggak berarti, tapi Tuhan yang membuat saya, merubah saya bisa tidak jadi pemarah. Sejak itu saudara, mulut saya nggak lagi keluar kata-kata marah. Wah, dahsyat ya Roh Kudus kita waktu kita minta Dia jadi penolong kita. Ya, jadi lewat pembantu-pembantu di rumah kita ya. Jadi kemarahan. Iya, di situ saya sadar ternyata saya orang bodoh, selalu menyimpan kemarahan, dan puji Tuhan saya lepas. Amin. Nah, tips yang ketiga Bapak Ibu Saudara, yaitu bersikap lembut untuk meredakan kemarahan. Dalam Amsal 15 ayat 1, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Ya, jadi orang bisa marah karena kata-kata ya. Betul. Kata-kata yang pedas, yang menyakitkan, juga kata-kata yang nada tinggi. Ya, kita pernah konselingin orang ya. Waduh, itu sering terjadi. Ada pasangan suami istri. Ya. Kita konseling, kita baru tahu kenapa mereka suka bertengkar. Kenapa mereka marah. Ternyata karena setiap kali mereka bicara dengan pasangannya, nadanya selalu high tone. Nada bicara tuh high tone. Apa-apa. Kenapa mereka high tone? Rupanya suaminya sama istrinya kan mereka tinggal di rumah lantai 2. Ya. Jadi kalau suaminya perlu apa-apa, dia teriak dari atas, Ma, ambilin ini. Ya, istrinya juga nyaut dari bawah, Pa. Jadi udah kebiasaan. Ya, jadi begitu mereka berbicara ada satu hal yang ketidaksetujuan, nadanya udah terbiasa tinggi. Saya sama Pastor Ricky temukan, ternyata Tuhan beritahu, itulah penyebabnya. Jadi jangan pernah saudara bicara high tone ya sama orang. Setiap hari high tone, nada tinggi, dan itu menyebabkan kemarahan terpancing oleh karena nada-nada yang tinggi. Belajar berkata-kata lembut, belajar menyampaikan sesuatu dengan lembut. Dan tips ini yang kita beritahu sama mereka ya. Bapak Ibu ini harus belajar berkata-kata lembut. Jangan lagi dengan high tone atau dengan kasar, dan situ mereka praktekkan. Sudah tidak lagi high tone. Jadi kalau mau ngomong sama istrinya, turun dulu ke bawah baru ngomong, atau istrinya naik dulu ke atas baru ngomong sama suami. Tapi ada cara yang bagus juga ya, dari bawah di teks pakai cellphone. Jadi nggak membuat kemarahan. Nah, yang keempat, sabar menghadapi kemarahan. Ya, sabar saudara, itu sikap yang bisa meredam kemarahan. Ya, yang keempat, sabar menghadapi kemarahan dan minta hikmat Tuhan bagaimana menyelesaikannya. Minta pertolongan Roh Kudus bagaimana menyelesaikannya. Di dalam Amsal 15 ayat 18 katakan, si pemarah membangkitkan pertengkaran. Jadi kalau orang suka marah-marah, itu si pemarah namanya. Membangkitkan pertengkaran. Bisa membangkitkan pertengkaran. Tapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ya, sabar itu jangan cepat talk back. Ya, jangan cepat bereaksi. Jangan bereaksi. Jangan talk back. Jangan membalikkan kata-kata ya terhadap misalnya pasangan suami istri.
Ya, satu marah, yang satunya nyaut. Ya, juga terhadap anak kepada orang tua. Kalau orang tua lagi nasihatin, jangan talk back, betul. jangan balas gitu. Jangan balas. Atau argue ya sama orang tua. Oh gini, begini. betul. Diem aja. Begitupun juga dengan orang tua dengan anak. Kalau anak lagi marah, jangan kita balas. Iya, Ya, betul. itu akan memendam kemarahan. Betul. Jangan talk back. Betul. Nah, di dalam Amsal 14 ayat 29 dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Lagi-lagi orang marah itu membesarkan kebodohan. Ayo, siapa yang suka marah-marah? Bodoh lo. Kebodohan ini firman Tuhan lo yang bilang. Nah, terus tips yang selanjutnya yang kelima, yaitu hindari bergaul dengan pemarah. Ya, jangan kita bergaul dengan pemarah. Ya, di dalam Amsal 20 dan 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah, Tapi Pastor Niki gimana nih? Kalau ada yang bilang, lo kalau itu suami saya suka marah-marah, kita nggak boleh bergaul. Atau istri saya pemarah nih Pastor Niki. Alkitab bilang, ya kalau ada seorang istri yang pemarah, lebih baik kamu tinggal di soto rumah. Hindari. Hindari. Naik ke atas atau keluar rumah dulu Iya. baru masuk lagi. Tapi yang terutama Bapak Ibu Saudara, ya terutama suami-suami atau istri-istri ya, doakan pasangan. Ya, benar. Ingat, kita punya penolong. Iya. Ya, kita punya penolong, yaitu Roh Kudus yang bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang engkau pikirkan dan engkau doakan. Ya. Dan tips yang terakhir, saudara, kalau sampai kemarahan gak bisa keluar dari diri kita, kalau sampai kemarahan terus meluap-luap, bahkan seringkali out of control, ya, karena apa? Karena ada kekuatan yang Mengikat. dan kekuatan yang membuat dia melakukan seperti itu, yaitu kekuatan roh amarah. Ya, jadi kalau saudara nggak bisa kendalikan amarahmu, apa-apa cepat marah, apa-apa cepat marah. Ya, kadang-kadang mungkin saudara pikir, emang saya begini diciptain? No, tidak. Kita tidak diciptakan seperti itu oleh Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menguasai hidupmu, yaitu roh amarah. Dan kalau engkau dikuasai itu dan kau nggak bisa lepas, satu hal, tips yang terakhir, engkau harus melakukan pelayanan deliverance atau pelayanan pelepasan dari roh jahat itu. Jadi kalau 5 tips yang tadi saya sudah sampaikan bersama Pastor Diki, tapi tetap aja ada rasa marah, tetap aja maunya marah-marah, nggak bisa tahan. Nah, itu yang tadi Pastor Diki bilang ya. Kalau udah lakukan 5 tips ini tetap aja ya, tetap marah-marah, maka saudara perlu pelayanan deliverance. Ya, kenapa? Karena kekuatan roh jahat hari-hari ini membuat orang cepat marah lewat perkataan, cepat marah lewat gerakan tubuh. Gerakan tubuh orangnya, orang bisa marah, ya kan? Dan juga orang hari-hari ini kekuatan jahat selalu memancing. Ya, makanya di mana-mana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara terjadi riot, terjadi kerusuhan di mana-mana. Terjadi protester di mana-mana, demonstrasi di mana-mana. Karena apa? Kekuatan roh amarah ini sedang datang, Bapak Ibu Saudara. Menguasai hati orang. Betul, dan akhirnya bisa menguasai satu kota, menguasai satu negara. Betul. Bahkan bisa menguasai seluruh dunia, Bapak Ibu Saudara. Makanya kita harus memulai dari diri kita sendiri untuk kita belajar memendam kemarahan. Dan juga kita harus membuat suasana seisi rumah kita hidup dalam damai, yaitu mencari perdamaian. Ya, jadi bukan lagi mencari keributan, tapi mencari perdamaian. Dan kalau Bapak Ibu Saudara perlu pelayanan deliverance ya, Pastor Niki dan saya bersedia melayani Bapak Ibu Saudara. Hubungi saja nomor telepon yang ada di bawah ini, di screen saudara, yang saudara lihat, dan Pastor Niki akan langsung melayani Bapak Ibu Saudara secara pribadi. Percaya kuasa Tuhan lebih besar, lebih hebat, lebih dahsyat dari kekuatan apapun yang mengikat hidupmu. Amin, saudara.
Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, ini yang kami sampaikan. Dan Pastor ini sekarang kita mau berdoa ya, Kita buat berdoa. kepada para pemirsa dan penonton hari ini, supaya kalau masih ada roh kemarahan, kalau masih ada roh yang anger spirit di dalam diri mereka ya, mereka percaya kita akan berdoa supaya mereka juga bisa lepas dari hal itu. Dan mungkin hari ini ada yang lagi marah kali. Nggak tahu sama siapa marahnya. Ayo kita mau berdoa supaya teredam amarah kita dan kita punya rasa damai sejahtera. Ya, oke. Ya kita bisa dalam doa. Arataya masih. Ora masanda karalabar alabar 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 alabar. Oh, Ora lamatan alabar 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 alabar. Oh ya alabar 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 alabar. Baru masih namirako lalu bayar alabar 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 alabar. Oh ya alabar alabar alabar, kami bawa ke dalam tangan Tuhan setiap hati-hati yang sedang panas hari ini. Kepada setiap hati-hati yang sedang guna-gulana hari ini, setiap hati-hati yang sedang mendendam hari ini Tuhan, lewat kemarahan kami berdoa hari ini Tuhan, mari lawatanmu turun atas setiap mereka, lawatanmu menjamah mereka, lawatanmu memulihkan mereka. Kami bersatu hati dalam nama Yesus. Kami percaya Roh Kudus, roh yang lemah lembut memulihkan setiap hati-hati yang keras, roh yang lemah lembut mulai meredakan semua kemarahan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sebab kami percaya firman-Mu berkata amarah tidak mendatangkan kebaikan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mengusir setiap roh kemarahan, kami mengusir roh yang mendendam. Kami berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar hari ini Tuhan lawatan-Mu turun, lawatan-Mu turun, lawatan-Mu turun Tuhan, mendatangkan setiap hati, lawatan-Mu turun, memulihkan setiap hati, hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan sesama, pulih hari ini dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, waktu kami hidup rukun, waktu kami hidup damai, berkat-Mu Kau perintahkan datang kepada kami, sehingga Tuhan Yesus, kami Tuhan tidak lagi melakukan hal-hal yang jahat, kami tidak berbuat sesuatu yang melanggar hukum, bahkan kami percaya kami tidak lagi menjadi pendakwa-pendakwa Tuhan, karena kami tahu dakwaan hanya berasal dari setan. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan hari ini Engkau yang rendahkan setiap hati, Kau yang rendahkan setiap hati, Kau yang rendahkan setiap hati. Uramu sandora lumata kaya ramata kaya alabar 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 alabar. Oh ya alabar 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 alabar, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, biar damai sejahtera Tuhan yang melalui segala akal turun atas hati dan pikiran kami, menaungi kami, menopang kami, menolong kami, sehingga kami percaya kami akan lihat anugerah dan hari-hari yang baik yang dari Tuhan. Kami akan lihat mujizat, kami akan lihat perkara besar Tuhan terjadi, kami akan lihat perbuatan Tuhan yang dahsyat berlaku atas hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami kembalikan semua dalam ucapan syukur di dalam satu nama yang ajaib. Kami bersyukur, yaitu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, sampai di sini Bapak Ibu Saudara program Victorious Life kita. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Blessings.